Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanul muslimin, Ikhwan al-hikmah dimanapun, insyaallah selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dunia hingga ke akhirat. Selalu dilimpahkan kemakmuran rezeki, kelancaran hasil dan maksud. Semoga Allah selalu merahmati kita dunia dan akhirat. Ikhwan, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan lagi dalam lingkup keilmuan al-hikmah. Dari beberapa komen saudaraku semua di YouTube berkaitan dengan al-hikmah yang sudah lama belajar, apakah al-hikmahnya satu masih ada? Kedua, apakah pada saat ingin mengasah kembali al-hikmah harus mencari guru atau perawat al-hikmah untuk digores ulang ataupun diijazah ulang? Yang ketiga, apakah atau bagaimana caranya untuk mengasah kembali al-hikmahnya? Saya akan coba menjawab dengan cara yang simpel. Pertanyaannya simpel, jawabannya pun saya usahakan sesimpel mungkin. Tapi tidak semudah apa yang akan saya jelaskan prosesnya, karena semuanya pada balik kepada keyakinan. Ikhwanul muslimin, Ikhwan al-hikmah, setelah 10 tahun, 30 tahun kita belajar al-hikmah, sempat kita lupakan, sempat kita abaikan karena tidak ada kemajuan mungkin, ataupun karena kita kesibukan masing-masing dengan urusan duniawi. Akhirnya ilmu ini kita abaikan atau kita tinggalkan wiridannya, kita tinggalkan proses latihannya. Insya Allah, pertanyaan yang pertama, apakah al-hikmahnya masih ada? Insya Allah masih ada. Saya jawab, insya Allah masih ada selama antum tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fatal, poin fatal di dalam al-hikmah. Kenapa saya katakan poin fatal? Karena pada saat kita dibaiat al-hikmah, itu menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan garis besarnya hanya punya orang Islam. Begitu antum musyrik atau keluar dari agama Islam, maka secara otomatis al-hikmahnya akan non-aktif, tidak berfungsi, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sudah kita ingkari. Pada saat kita dibaiat al-hikmah, pertama kali belajar al-hikmah, itu kan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ada baiat, harus sanggup meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah. Kalimat ini adalah penegasan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, konsekuensi bertauhid la ilaha illallah, mengakui Allah adalah Tuhan, harus taat. Konsekuensi dari kalimat tauhid itu. Dan di dalam al-hikmah ada beberapa poin untuk ikhwan: harus tidak syirik, harus sholat, penegasan-penegasan dari hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Nah, pada saat kita syirik atau musyrik meninggalkan agama Islam, maka secara tidak langsung kita tidak mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi poin pertama adalah, apakah al-hikmah saya masih ada setelah 10 tahun, 30 tahun tidak saya olah, tidak saya gunakan?
Apakah hikmahnya masih ada? Insya Allah masih ada selama antum tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan latar belakang pada saat kita digores dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Poin pertama. Poin yang kedua, apakah saya setelah 10, 20, 30, 40, 50, kalau 50 wallahu alam ya, karena pada waktu belajar umur berapa udah 50 tahun gak meninggal kan, apakah masih ada atau enggak? Maksudnya masih ada orangnya. Apakah saya harus mencari guru kembali, mencari perawat Al-Hikmah kembali, meminta dibimbing kembali oleh pembina Al-Hikmah? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya, bisa tidak? Karena faktor keyakinan. Ada orang setelah beberapa lama tidak mengamalkan Al-Hikmah, cukup diamalkan kembali, perutnya dilatih kembali, tangannya dikeraskan kembali, aktif kembali. Nah, tapi ada juga orang tidak mempunyai keyakinan yang sama. Dia tetap membutuhkan bimbingan yang baru dari guru yang baru, dari pembina Al-Hikmah yang lain. Istilahnya diigores kembali, diijazah kembali. Ada beberapa orang membutuhkan itu. Jadi ini kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi kalau dalam versi saya, selama tadi tidak syirik, insya Allah Al-Hikmahnya masih ada. Tinggal proses dilatih kembali, wiridannya dijalankan kembali. Walaupun wiridan adalah taqarruban ilallah, bukan untuk mengasah ilmu Al-Hikmah. Salah besar kalau ada anggapan kalau saya tidak wirid Al-Hikmahnya lemah. Salah. Antum sedang bernegosiasi dengan Allah kalau seperti itu. Antum siapa mau ngajak Allah negosiasi? Seolah-olah kita, ya Allah, aku wirid, kasih sakti ya. Gak bisa seperti itu. Wiridan itu taqarruban ilallah. Begitu dekat kepada Allah. Orang dekat sama pejabat aja hidupnya enak. Orang dekat sama presiden hidupnya aja enak. Masa dengan dekat sama sang pencipta hidupnya gak enak? Gitu aja. Logikanya kan seperti itu. Jadi silahkan yang berkeyakinan harus mencari guru kembali, silahkan. Yang yang cukup dengan mengamalkan kembali, melatih kembali Al-Hikmahnya, merasa cukup seperti itu, tidak masalah. Justru ini namanya keyakinannya hakul yakin. Hakul yakin kepada ilmu, selama tidak melanggar syirik, ilmunya masih ada. Jadi pertanyaan, apakah saya harus mencari guru kembali? Bagi yang tingkat keyakinannya di bawah rata-rata, silahkan cari guru untuk meningkatkan kembali keyakinan. Bagi yang cukup dengan latihan, silahkan wiridan kembali, latih kembali. Pertanyaan yang ketiga, apakah saya atau bagaimana caranya untuk melatih kembali Al-Hikmah saya setelah 10, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun tidak lagi diasah? 1. Dekatkan kembali antum dengan majelis Al-Hikmah dimanapun untuk menjalin silaturahim. 1. Untuk menjalin silaturahim, dekat kembali dengan majelis Al-Hikmah, jalin persaudaraan kembali, tingkat keyakinan antum akan naik. Yang kedua, wiridan Al-Hikmah. Kenapa? Tadi katanya wiridan Al-Hikmah cuma untuk taqarruban ilallah. Iya benar. Cuma kalau antum tidak wiridan, tingkat keyakinan antum pasti nggak ada. Tingkat keyakinan antum pasti tidak ada. Tapi begitu antum wiridkan lagi, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal Alamin,
la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Qayyumu yarzuqu man yasha'ul quwa ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ufawidu amri ilallah, dan lain-lain. Dengan antum kembali mewiridkan Al-Hikmah, wiridan yang digariskan atau diwajibkan dari Al-Hikmah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, lakukan wiridan sesuai tingkatan dan sesuai tuntunan yang pernah diterima sebelumnya. Dengan begitu, antum akan merasa dekat kembali dengan keilmuan Al-Hikmah, antum akan naik tingkat keyakinannya, dan nanti akan dapat petunjuk-petunjuk kembali bagaimana cara melatihnya. Yang ketiga, jadi tadi yang pertama adalah dekatkan kembali diri antum dengan majelis Al-Hikmah. Yang kedua, wiridkan kembali wiridan Al-Hikmah. Yang ketiga, dilatih kembali teknik-teknik mengeraskan perut dan mengeraskan tangan bagi tingkat 2. Yang dulu mungkin selama ini antum lupa cara teknik mengeraskan perut, dengan dekat kembali ke majelis Al-Hikmah, antum akan mendapatkan kembali pencerahan bagaimana cara mengeraskan perut yang benar. Dengan garis besar adalah perut sekeras batu, napas tidak terganggu, gerakan tidak kaku. Insya Allah begitu antum bisa mengeraskan perut dengan sempurna, napas tidak terganggu, gerakan tidak kaku, insya Allah ilmu Al-Hikmah antum kembali aktif. Kenapa? Karena pada waktu penggoresan awal itu adalah pembangkitan energi yang ada di dalam diri kita dan penanaman energi sanad dari guru-guru kita. Setiap keberhasilan Ikhwan Al-Hikmah dalam menolong orang, dalam di lapangan menghadapi musuh, pada hakikatnya adalah ada kekuatan energi sanad dari guru-guru kita. Jadi di dalam ilmu hikmah itu memang ada pemahaman. Setiap ilmu hikmah, saya berkata ilmu hikmah ya, bukan ilmu Al-Hikmah, karena ilmu Al-Hikmah bagian dari ilmu hikmah. Itu sangat penting kuatnya sanad agar kebarokahan ilmu sampai kepada kita, dari guru-guru sampai ke atas. Jadi selama kita tidak melanggar, ilmu Al-Hikmahnya akan tetap ada, tinggal lagi dilatih kembali poin-poinnya sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Selama kita kembali bisa mengeraskan perut dengan sempurna, napas tidak terganggu, gerakan tidak kaku, perut sekeras batu, insya Allah ilmu Al-Hikmahnya kembali on, kembali aktif. Inilah makanya ada beberapa pertanyaan, ya Ustadz, ya guru, ya kakak, ya abang, saya ketemu orang tapi katanya saya kosong, saya tidak ada isi. Ya alhamdulillah, artinya Anda atau antum itu tidak terdeteksi oleh mereka. Itu lebih enak. Kalau saya lebih suka orang mengatakan saya tidak ada apa-apa, karena dengan begitu tidak ada batasan, tidak ada jarak, tidak ada rasa segan. Tapi pada saat sesuatu atau keadaan itu membutuhkan keilmuan itu harus ada, biarlah orang baru tahu. Kebanyakan ilmu Al-Hikmah itu seperti itu. Banyak dikatakan orang kosong, banyak dikatakan orang tidak punya isi atau energinya lemah, tidak kuat. Tapi ilmu Al-Hikmah itu susah untuk disembunyikan. Pada suatu kondisi tertentu, ilmu Al-Hikmah itu akan tetap muncul, dan kita akan diketahui orang bahwa kita adalah orang Al-Hikmah. Tidak apa-apa. Nah, tadi ada yang cerita bahwa guru, ada yang mengatakan saya kosong, saya tidak punya ilmu. Tidak apa-apa. Karena Al-Hikmah itu memang bisa terdeteksi on-nya itu pada saat kita mengeraskan perut atau mengeraskan tangan.
Tapi pada saat kita tidak mengeraskan tangan dan tidak mengeraskan perut, wajar-wajar saja orang akan mengatakan kita tidak punya isi. Kita tidak pernah belajar apa-apa, tidak punya pegangan, kalau bahasa orang Sumatera itu. Kalau bahasa orang Sunda tidak ada ageman. Jadi Ikhwan, itu jawaban saya mengenai apakah setelah beberapa puluh tahun saya belajar masih ada. Bagaimana, apakah saya perlu mencari guru kembali? Apakah saya, bagaimana cara mengasahnya kembali? Itu jawaban saya sesimpel mungkin. Latar belakangnya kenapa masih ada, dan juga bagaimana cara proses kembali merasakan ilmu itu ada. Tinggal keyakinan antum, kerja keras antum kembali untuk mengasah kembali. Kalau hanya habis dalam pertanyaan, hanya keinginan saya punya ilmu al-hikmah, saya kepengen ada lagi, tapi tidak pernah diasah kembali, tidak pernah mendekatkan kembali ke majelis-majelis al-hikmah, ya antum tidak akan mempunyai keyakinan seperti dulu antum pertama kali belajar. Karena lingkungan di mana kita mengakrabkan diri, mendekatkan diri, itu akan berpengaruh pada tingkat keyakinan kita dalam segala hal. Jadi Ikhwan, itulah jawaban saya. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi akan saya buat, insya Allah. Setiap pertanyaan akan saya buatkan videonya supaya jelas dan supaya semakin bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.